Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik hamparan sawah dan jalan tanah yang berdebu, hiduplah seorang perempuan muda bernama Yuni. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia. Namanya jarang disebut, suaranya nyaris tak terdengar. Namun hatinya dipenuhi ketulusan. Setiap pagi Yuni bangun sebelum matahari terbit, membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana, lalu membersihkan rumah kecil mereka yang berdinding papan. Sore hari ia menunggu ayahnya pulang dari ladang dengan wajah penuh harap. Yuni dikenal sebagai gadis yang pendiam dan patuh. Ia lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Tatapannya lembut namun menyimpan kelelahan yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Hidupnya memang tidak mudah, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Baginya selama keluarganya bisa makan dan tertawa meski sederhana, ia sudah cukup. Mimpinya pun sederhana. Yuni hanya ingin hidup tenang, menikah dengan orang baik, dan kelak membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang yang tak pernah ia dapatkan sepenuhnya dari dunia. Ia percaya bahwa selama ia berbuat baik, hidup pun akan berlaku adil. Namun Yuni tak pernah tahu bahwa suatu hari nanti keyakinan itu akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Malam itu hujan turun tanpa jeda, membasahi desa hingga sunyi terasa semakin dalam. Jalanan sepi, lampu rumah satu persatu dipadamkan. Yuni berjalan pulang dengan langkah cepat. Jaket tipisnya tak mampu menahan dingin yang menusuk. Ia hanya ingin segera tiba di rumah dan beristirahat. Namun takdir memiliki rencana lain. Di malam kelam itulah hidup Yuni berubah selamanya. Ia mengalami peristiwa yang tak pernah ia terbayangkan. Peristiwa yang merenggut rasa aman dan kepercayaan dalam satu waktu. Sosok yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi sumber luka terdalam dalam hidupnya. Yuni membeku oleh ketakutan, tubuhnya gemetar, pikirannya kosong. Tak ada yang datang menolong, tak ada suara yang berani ia keluarkan. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti biasa, setidaknya di mata orang lain. Yuni tetap bangun pagi, tetap membantu ibunya, tetap menundukkan kepala saat berbicara. Namun di dalam dirinya segalanya telah berubah. Ia hidup dengan beban yang tak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Setiap malam ia terbangun dengan nafas tersengal. Bayangan kelam datang tanpa permisi. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Meski ia tahu ia tidak bersalah. Yuni memilih diam karena takut. Takut tidak dipercaya. Takut disalahkan. Takut keluarganya hancur oleh rasa malu yang ditanamkan oleh lingkungan. Ia belajar tersenyum di depan orang lain, meski hatinya remuk. Waktu berjalan namun luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Hingga suatu hari tubuhnya memberi tanda yang tak bisa diabaikan. Mual, lemas, dan perubahan yang membuatnya cemas. Saat kepastian itu datang, dunia Yuni seolah runtuh untuk kedua kalinya. Ia mengandung. Air matanya jatuh tanpa suara. Kehamilan itu bukan kabar bahagia, melainkan pengingat atas luka yang berusaha ia kubur. Yuni merasa sendirian, terperangkap antara rasa takut dan keputusasaan, tanpa tahu harus berpaling kemana. Ketika akhirnya kebenaran tak bisa lagi disembunyikan, Yuni memberanikan diri membuka suara. Namun yang ia temui bukan pelukan, melainkan keheningan yang dingin. Keluarganya terpukul, bukan hanya oleh kenyataan tetapi oleh rasa takut pada penilaian orang-orang sekitar. Desa kecil itu segera dipenuhi bisikan. Tatapan yang dulu ramah berubah menjadi curiga dan menghakimi. Sebagian orang menyarankan Yuni untuk pergi, seolah menjauh bisa menghapus aib. Sebagian lagi menyuruhnya melakukan semua yang telah terjadi, seakan luka yang bisa sembuh hanya dengan diam. Tak banyak yang bertanya bagaimana perasaan Yuni, bagaimana ia bertahan setiap hari dengan beban di dadanya. Ia merasa seperti bayangan di rumahnya sendiri. Kesunyian menjadi teman terdekatnya. Yuni sering duduk sendirian di sudut kamar, memeluk lutut, bertanya pada dirinya apakah hidup masih layak diperjuangkan. Ia merasa tidak berguna, merasa masa depannya telah dirampas. Di titik itulah Yuni hampir menyerah. Namun di balik keheningan dan air mata itu, perlahan tumbuh sebuah pertanyaan kecil di hatinya. Apakah penderitaan ini benar-benar akhir dari segalanya?
Di tengah kesunyian yang menyesakkan, Yuni menjalani hari-hari dengan hati kosong. Ia tidak lagi memikirkan masa depan. Bangun pagi terasa berat, bernafas pun seperti beban. Namun suatu malam saat ia duduk sendiri di kamar dengan lampu redup, tangannya tanpa sadar menyentuh perutnya yang mulai membesar. Pada saat itulah ia merasakan gerakan kecil, lembut, nyaris tak terasa, namun cukup untuk menghentikan air matanya. Malam itu, Yuni menangis hingga lelah. Namun ketika fajar menyingsing, air matanya berbeda. Ada tekad yang perlahan tumbuh. Ia mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa memilih bagaimana melangkah ke depan. Untuk pertama kalinya, Yuni memilih untuk hidup, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk anak yang ia kandung. Waktu berjalan perlahan hingga hari yang menegangkan itu tiba. Dengan tubuh yang lemah dan hati penuh ketakutan, Yuni menghadapi proses yang paling berat dalam hidupnya. Setiap rasa sakit yang datang seolah membawa kembali ingatan lama. Namun ia bertahan. Dalam benaknya hanya satu hal, ia harus selamat dan anaknya juga harus selamat. Tangisan bayi akhirnya memecah kesunyian ruangan. Tangisan kecil namun begitu kuat. Air mata Yuni kembali jatuh. Kali ini bukan karena luka, melainkan karena kelegaan. Ia memeluk bayi perempuan itu dengan tangan gemetar. Dalam pelukan itu ia merasakan sesuatu yang lama hilang, yaitu harapan. Yuni menamai anaknya Harapan, sebagai pengingat bahwa hidup bisa tetap tumbuh bahkan dari tanah yang paling gelap. Hari-hari setelah tidak langsung mudah, Yuni masih menghadapi pandangan sinis dan kesulitan hidup. Namun setiap kali ia menatap wajah Harapan, ia tahu alasannya bertahan. Anak itu menjadi cahaya kecil yang menuntunnya keluar dari kegelapan. Dari rahim yang menyimpan luka, lahirlah sebuah awal baru. Awal dari keberanian, keteguhan, dan cinta yang perlahan menyembuhkan. Hari-hari Yuni setelah kelahiran Harapan bukanlah kisah yang langsung indah. Ia masih harus menghadapi kenyataan hidup yang keras. Setiap pagi ia bangun dengan tubuh lelah, menggendong bayinya sambil memikirkan bagaimana caranya bertahan hari itu. Ia bekerja apa saja yang bisa ia lakukan, mencuci, membantu tetangga, menjahit sederhana, demi memastikan Harapan tidak kekurangan. Cibiran dan pandangan sinis masih sering ia terima. Namun kini Yuni tidak lagi menundukkan kepala karena malu. Ada malam-malam ketika ia hampir runtuh, menangis dalam diam saat Harapan tertidur di dadanya. Namun setiap tangisan bayi itu menguatkannya. Yuni mulai belajar menerima dirinya sendiri, memahami bahwa luka masa lalunya bukan kesalahannya. Perlahan ia berhenti menyalahkan dirinya. Ia mulai berdiri lebih tegak, berbicara lebih tegas, dan melindungi anaknya dengan keberanian yang tak pernah ia tahu ia miliki. Bangkit bagi Yuni bukan tentang melupakan luka, melainkan tentang tetap berjalan meski luka ia masih ada. Tahun demi tahun berlalu, dan Yuni tumbuh menjadi perempuan yang lebih kuat dari bayangannya sendiri. Ia mulai berani berbagi cerita, bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk memberi harapan. Ia menyadari bahwa di luar sana banyak perempuan lain yang memendam luka serupa dalam kesunyian. Kepada mereka, Yuni tidak menggurui. Ia hanya mendengarkan, memegang tangan, dan berkata dengan suara pelan namun yakin, "Kamu tidak sendiri." Pengalaman pahitnya kini menjadi sumber empati. Yuni menjadi tempat bersandar bagi mereka yang takut bersuara. Ia membuktikan bahwa seorang bisa hancur, lalu menyusun kembali dirinya dengan cara yang lebih kuat. Harapan tumbuh menjadi anak yang ceria, menjadi pengingat hidup dan dari keberanian seorang ibu. Yuni tidak pernah menghapus masa lalunya, tetapi ia menolak mendefinisikan olehnya. Dari seorang korban yang nyaris menyerah, Yuni menjelma menjadi suara. Suara yang menyampaikan bahwa hidup seberat apapun masih layak diperjuangkan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.